Welcome back to Kokolopot Review. Semoga barudak Kokolopot selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Lagi-lagi Kokolopot akan menguji nyali kalian dengan mereview film horor yang berjudul Koromoleo, di mana dalam film ini mengkisahkan teror dari rombongan setan pembawa keranda mayat yang apabila seseorang bertemu dengan hantu tersebut, maka sesuatu yang buruk akan menimpanya. So, seperti apa kisahnya? Tanpa banyak bacot di awal, langsung saja kita gas. Di awal film, kisah berfokus kepada seorang gadis yang bernama Ningsih, ditemani pacarnya yang kita sebut saja Kardi. Mereka berdua akan pulang ke kampung halaman Ningsih karena ibu Ningsih telah meninggal dunia. Scene berpindah ke paman Ningsih dan rombongan yang ikut memakamkan ibu. Namun dalam acara pemakaman tersebut, tiba-tiba cuaca menunjukkan hal aneh seperti pertanda buruk yang akan menimpa desanya. Kelalawar Itachi. Sampai di desa, terlihat pemakaman sang ibu telah selesai. Lalu sang paman yang gua beri nama Ewo menghampiri mereka. Lalu sang paman mengajak mereka ke rumah. Sampai di rumah paman Ewo, ia mengatakan bahwa mereka tidak perlu datang ke desa ini. Namun Ningsih datang karena ibu kandungnya meninggal. Apakah gue salah? Ucap Ningsih. Namun paman Ewo terus mendesak mereka agar jangan lama-lama berada di desa ini tanpa alasan yang jelas. Ini membuat Ningsih heran kenapa paman Ewo terlihat panik dengan kedatangan Ningsih di desa ini. Padahal ini adalah kampung halamannya sendiri. Ada apakah gerangan? Mari kita cari tahu. Di sisi lain, Kades Wardi mengumumkan kedatangan ponakan Ewo ke desa ini dan memperingatkan warga agar tidak berhubungan dengan ponakan Ewo tersebut karena akan menjadi malapetaka bagi siapa saja yang dekat dengan ponakan Ewo itu. Kades Wardi juga menambahkan jangan keluar malam, tutup jendela, jangan hiraukan bila ada yang mengetok pintu. Ini semakin membuat penonton penasaran. Kembali kepada Ningsih dan Kardi, saat sedang ngobrol, tiba-tiba ada suara gugurusuk di pojok ruangan. Mereka terfokus ke koper tua milik sang paman. Saat mereka akan membuka, Pak Ewo datang dan menyuruh mereka segera bergegas dan segera ngabret dari desa ini. Di sini Kardi bertanya pada Ningsih kenapa paman Ewo ingin mengusir kita. Ningsih menjawab itu karena penduduk desa yang dendam dengan kelakuan sang ayah waktu dulu ayah masih di kampung ini. Malam pun poek. Saat akan mengantar Ningsih dan Kardi, terlihat ban mobil Ewo bocor. Nah, lagi-lagi pertanda buruk muncul seolah memangsa Ningsih tetap tinggal di desa itu. Saat Pak Ewo dan Kardi akan mencari bantuan, Ningsih yang kebingungan bertanya kenapa mereka tidak boleh menginap walaupun 1 hari saja. Namun jawaban Ewo ini semakin membuat Ningsih bingung. Ewo hanya mengatakan bahwa Ningsih seharusnya jangan berada di desa ini. Di tengah perjalanan, Ewo menyuruh Kardi berjalan ke arah lain demi mempercepat pencarian seseorang yang dapat membantu mereka. Lalu scene berpindah kepada 2 orang satpam yang sedang menggibah. Ia membicarakan peringatan dari Kades yang tadi dan mereka merasa tak percaya bahwa Ningsih akan membawa kutukan ke desa ini. Kembali kepada Ningsih yang tengah menelepon teman kecilnya bernama Sariti. Ia mengungkapkan kerinduannya karena tidak pernah bertemu setelah pindah dari desa. Sesaat kemudian, muncul hantu Koromoleo atau iringan keranda mayit yang dijumpai oleh Kardi. Rupanya ini dia yang diresahkan oleh para warga desa, hantu ayahnya si Ningsih yang selalu meneror mereka setiap malam. Hantu Koromoleo itu dijumpai oleh Kardi, satpam, dan ibunya Sariti. Menyadari siapa saja yang berjumpa rombongan hantu itu akan mati, sang ibu menyembunyikan Sariti di dalam lemari. Hingga saat Sariti mengintip keluar,
terlihat ibunya yang sudah tewas di genjutsu oleh rombongan Akatsuki hantu Koromoleo tersebut. Sementara Cardi yang sedang bersembunyi, ia dihampiri oleh Ningsih. Cardi segera mengajak Ningsih untuk pergi keluar dari desa ini dan memberitahu Ningsih bahwa ia barusan melihat rombongan hantu pembawa keranda. Cardi juga menyayangkan karena Ningsih lah yang telah membocori ban mobil Paman Ewo. Lalu tiba-tiba saat dalam perjalanan, Cardi di genjutsu hantu Koromoleo tak kasat mata. Beruntungnya Paman Ewo datang tepat waktu dengan menembak hantu menggunakan peluru jimat. Di tengah kengerian itu, Ningsih meminta Pak Ewo menjelaskan misteri di balik semua ini. Namun Pak Ewo masih bungkam dan mengajak mereka bergegas keluar dari desa. Di tengah gelapnya malam, mereka berdua malah tidak sengaja berpisah dengan Paman Ewo. Ningsih dan Cardi yang kebingungan lalu sampai ke rumah Sariti dan melihat jasad Ibu Sariti yang sudah terkapar. Lalu mereka menemukan Sariti dalam lemari dan mencoba menenangkan anak yatim tersebut. Bukannya bersembunyi di sana dan menunggu pagi tiba, mereka malah keluar ingin pergi ke rumah Pak Ewo. Hingga saat dalam perjalanan, hantu rombongan keranda mayat kembali mendatangi mereka. Cardi yang sudah terkena kutukan hantu Koromoleo kembali mendapatkan serangan hingga kakinya hilang satu. Sampai pada akhirnya Cardi yang belum sempat bercocok tanam dengan Ningsih meninggal dunia. Ningsih yang merasa sangat syok pun pingsan. Sariti yang beban dan boloho malah melamun melihat sosok yang menghampiri mereka. Scene berpindah ke rumah Kades Wardi yang didatangi Paman Ewo. Ewo meminta jimat penangkal hantu rombongan pembawa keranda mayat itu. Mereka merencanakan akan menghidupkan kembali sosok hantu Koromoleo, ayahnya Ningsih, dan akan menugaskan Ningsih untuk menyelesaikan kutukan ini dengan cara membunuh ayahnya. Sebelum pergi, Paman Ewo menyuruh mereka menutup pintu rapat-rapat. Kembali kepada Ningsih, di mana dirinya dan Sariti dibawa oleh orang yang bernama Edoi. Edoi mengatakan sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan Ningsih. Ia bercerita bahwa orang-orang yang mati di desa ini disebabkan oleh Koromoleo. Ia juga memberitahu jimat yang dipakai Ningsih sama dengan milik Paman Ewo hingga mereka selamat dari hantu Koromoleo. Edoi membeberkan fakta bahwa ternyata ayah Ningsih yang sudah jadi hantu itu dibunuh oleh Paman Ewo dengan cara dipenggal. Namun setelah dipenggal tetap saja bisa hidup. Ayah Ningsih sang penganut ilmu rawa rontek itu mengutuk desa ini, di mana selama masih ada darah dagingnya di desa ini, maka hantu Koromoleo pembawa keranda mayit itu akan muncul dan meneror warga di desa ini karena dendam sang ayah. Nah, kanyahoan. Di sisi lain, Bu Kades marah karena Kades Wardi memberikan jimatnya kepada Pak Ewo. Bu Kades takut mereka akan dibunuh oleh hantu Koromoleo malam itu. Kades Wardi tidak bisa menolak karena selama ini Pak Ewo telah berjasa melindungi warga desa. Sesaat kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Dengan bodohnya, mereka membuka pintu mengira itu adalah Pak Ewo. Hingga saat pintu terbuka, mereka melihat rombongan hantu Koromoleo dan tewas saat itu juga. Kembali kepada Ningsih, Edoi memberitahu satu-satunya cara menghentikan kutukan di desanya yaitu dengan cara memenggal kepala ayahnya sendiri, yaitu hantu Koromoleo. Hanya Edoi yang tahu di mana jasad ayahnya Ningsih. Lalu Ningsih bertanya bagaimana kita melakukan ini semua. Edoi mengatakan kita harus menghidupkan kembali ayahnya Ningsih. Lalu Ningsih harus berjuang untuk menusuk sang ayah menggunakan benda tajam yang sudah dilumuri darahnya. Saat itu Ningsih masih tidak percaya dengan tindakan kejam Paman Ewo kepada ayahnya. Lalu Edoi menceritakan bahwa dulu Paman Ewo dan ayah Ningsih ini adalah rekan bisnis. Namun karena kelompok ayah Ningsih berkhianat, Pak Ewo membunuh mereka semua, termasuk ayah Ningsih. Akhirnya Ningsih percaya dan bertekad akan menghentikan dan membunuh hantu ayahnya sendiri demi menghentikan kutukan di desanya.
Namun entah bagaimana konsep pemikiran si Edoy ini, ia malah melarang Ningsih melakukan itu. Padahal ia sendiri yang memberikan petunjuk. Karena Edoy merasa bahwa warga desa pantas mati. Sebab dulu waktu rombongan ayah Ningsih dibunuh, tidak ada satupun warga desa yang peduli. Hingga Edoy malah berniat membunuh Ningsih. Beruntungnya saat itu Pak Ewo datang tepat waktu, lalu adu jotos pun tak terhindarkan. Setelah mengalahkan Edoy, terlihat Sariti yang dari tadi menguping pembicaraan Ningsih dan mendengar semua kebenarannya. Saat perjalanan pulang, Ningsih yang sudah tidak mengenakan jimat diserang oleh hantu Kromoleo hingga terjatuh ke bawah jurang. Untuk menghentikan ini semua, Pak Ewo menuju ke gudang tempat mayat ayah Ningsih disimpan. Ia mengambil peti berisi kepala ayah Ningsih. Saat sedang menyambungkan kepala ke badan ayah Ningsih, tiba-tiba Edoy muncul dan menyerang Ewo. Beruntungnya ayah Ningsih segera bangkit dan membunuh Edoy. Sementara itu, Ningsih yang berhasil selamat memergoki ayahnya yang hendak membunuh Pak Ewo. Ningsih langsung menghentikan itu dan memeluk ayahnya sambil memohon agar sang ayah menghentikan kutukan ini. Karena warga desa sudah banyak yang tewas dan menderita. Namun sang ayah yang dipenuhi amarah dan dendam langsung menyerang Ningsih dan Paman Ewo. Ningsih terpental, kemudian Kromoleo mendekati Paman Ewo hendak membunuhnya. Hingga saat itu Ningsih terpaksa harus menghentikan ayahnya secara brutal dengan menusuknya menggunakan pisau yang sudah dilumuri darah Ningsih. Seolah endingnya tidak ingin disebut membagongkan, Ningsih mengajak Paman Ewo segera pergi di sana. Namun sampai di luar, Sariti yang dendam atas kematian ibunya ingin membunuh keluarga Kromoleo. Karena kebodohan Sariti, kutukan tidak berakhir. Terlihat Ningsih yang merupakan keturunan Kromoleo membangkitkan mata saringannya sehingga kutukan ajian Rawa Rontek berlanjut kepada Ningsih. Film diakhiri dengan Ningsih yang hendak keluar dari desa itu karena hanya ia yang berhasil selamat. Film pun selesai. Ending yang berak-berak. Gimana? Merinding? Seru banget bukan? Kalau kurang seru, kita tonton film aslinya. Hehe. Kokolopot pamit. Mari seduh kopi masing-masing.